The station with the best music. Best music. I love the music. Best music. Halo mate, balik lagi bersama gua Ari di PSL 26 009 FM, your favorite station in Bandung. Di sini tentunya gua nggak sendirian nih. Gua bersama dua teman gua, yaitu ada Ijul. Halo guys. Dan juga ada Fadli. Halo teman-teman. Nah, di sini tentunya gua bakal ngobrol-ngobrol seru sama teman-teman gua. Nama programnya itu yaitu Football Lifestyle. Nah, kita bakal ngebahas soal seputar dunia sepak bola tentunya yang sedang menjadi perbincangan anak muda. Kayak kemarin tuh Timnas Indonesia. Terus pemain sepak bola, mau itu luar negeri, mau itu Indonesia lokal gitu ya. Terus ada klub sepak bola. Terus sama style pemain sepak bola. Tentunya mau itu luar negeri maupun Indonesia gitu. Nah, kita bakal ngebahas soal lifestyle dulu nih. Nah, lifestyle ini tuh kan ada mencakup berbagai macam, ya nggak sih? Ya, Nah, betul kan? Nah, lifestyle anak-anak muda zaman sekarang tuh yang gua lihat tuh olahraga nih, teman-teman. Contohnya kayak lari, kan suka banyak yang lari, terus mini soccer. Nah, ngomong-ngomong soal mini soccer nih. Sekarang tuh kan lagi ramenya Timnas, ya kan? Kalian pada nonton gak nih Timnas kemarin? Pastinya nonton. Nonton dong, nonton. Indonesia lawan Jepang ya? Tuh. Kalah gimana nih? Menurut kalian nih, kenapa bisa kalah nih Timnas nih? Apa ada yang kurang kah atau apakah gitu? Nah, kalau menurut gua sebenarnya nggak ada yang salah juga, karena realistisnya sih peringkat 15 dunia sama peringkat 130 memang gapnya sangat jauh. Terlihat juga dari cara permainan gitu. Jepang tuh lebih kompak, sedangkan kita masih agak kebingungan, dan juga kita kalah dari segi fisik. Jepang itu lebih bermain simple, dan Indonesia tuh benar-benar jauh lah levelnya dibandingkan Jepang. Jadi ya realisasinya ya pasti kalah, karena kebanyakan dari warga Indonesia juga pasti menyangka bahwasanya laga lawan Jepang kemarin itu pasti kalah. Cuman ya kalau gue sih cukup seneng lah ngelihat timnas yang ada berani ngelawan, terutama di awal-awal babak pertama. Ada perkembangan, betul. Jadi ya mudah-mudahan lah di laga-laga selanjutnya, di sisa pertandingan timnas bisa meraih hasil maksimal. Amin. Ya mudah-mudahan bisa masuk 2 besar ya, paling mentok-mentoknya di 3 atau 4. Amin. Gitulah kalau dari gua mah. Nah, gua juga sependapat sih sama Padli. Karena timnas kita rankingnya beda jauh ya. Terus gak berharap banyak juga, tapi gua udah bangga lah. Timnas mainnya udah bagus, bekerja keras selama 90 menit. Ya karena gua gak berharap banyak sama timnas, karena emang timnas Jepang itu diisi-isi pemain yang kayak Wataru Endo, Mitoma, sama siapa sih yang satu lagi? Kubo. Nah, pemain-pemain bintang itu tuh. Terus di tim Liverpoolnya juga kayak Wataru Endo suka main 90 menit. Gua gak bisa ngebayangin kayak Wataru Endo duel sama Rizky Ridho yang pemain Persija yang di Liga BRI. Wah, itu liga terbaik di dunia. Nah, ya gua gak bisa ngebayangin, tapi dengan hasil akhir yang cukup memuaskan lah buat timnas Indonesia. Gak terlalu ya. Gua udah bangga lah timnas Indonesia bisa bermain dengan cukup bagus. Betul. Jangan menyerah Indonesia, kita akan bekerja keras lagi supaya bisa lebih baik ke depannya melawan Arab di Indonesia ya. Betul. Main home. Yo, timnas Garuda bisa. Gokil pendapat dari teman-teman gua. Ya bener juga, gua setuju dari pendapatnya Fadli sama Ijul, karena memang timnas ini kan walaupun pemain-pemainnya sudah naturalisasi ya, cuma kan dari timnas Jepang ya kita tahu lah dari pemain-pemainnya, pemain bintang semua, kayak contohnya Kubo, Endo yang tadi disebutin Ijul. Nah,
mungkin kita harapan ke timnas Indonesia itu next match ya lawan Arab ya, lawan Arab Harus menang. harus menang ya hari Selasa. Semoga timnas Indonesia bisa lebih lebih semangat, lebih berkembang lagi permainannya, lebih bagus lagi ya. Tuh. Di pertandingan timnas Indonesia versus timnas Jepang tuh gua lihat kemarin yang menurut gua bagus tuh yang botak tuh siapa aja? Orat Mangun. Itu tuh hampir ngegolin, Cok. Ya meskipun ya dari segi permainan dia udah oke, cuman mungkin di awal match aja dia tidak bisa memanfaatkan peluang yang itu mungkin 90% udah bisa masuk. Nah, sih. itu dia. Gua tuh awalnya pas nonton tuh ini masuk nih pasti, ini masuk. Cuma wah, kurang gitu. Masih kurang finishing sama mungkin feeling dia ngegoceknya kayaknya. Ya nggak sih? Itu karena dia mungkin pengen lebih enak tapi malah momentumnya hilang, jadi Nah, itu bisa dia. ditepis. Nah, Kipernya juga bagus juga sih. ya betul. Ngomong-ngomong soal kiper nih, Martin Paes kemarin kan kebobolan 4 gol. Tuh. Menurut kalian nih, kesalahannya apakah dari pemain backnya, apakah apa ya? Performa Martin Paesnya kurang bagus atau gimana nih? Enggak, kalau menurut gua sih sebenarnya kalau misalkan berbicara masalah permainan sepak bola, kayaknya kurang layak kalau misalkan kita hanya menyalahkan salah satu pemain karena pada dasarnya Betul. karena pada dasarnya permainan sepak bola ini merupakan suatu kerjasama tim ya, meskipun ada aja salah satu yang mungkin underperform, tapi ya balik lagi ada istilah menang bersama kalah juga bersama. Jadi Betul. kalau misalkan buat nyalahin salah satu pemain, gua rasa sih nggak layak. Iya, karena memang permainan sepak bola ini kan 11 orang gitu ya. Tuh. Jadi permainan timnas yang harus kerjasama dari semua tim gitu ya. Nggak boleh ada, mungkin ada hal-hal atau momen-momen di mana pemain itu harus melakukan individual skillnya gitu. Cuma balik lagi, timnas itu akan harus kerjasama dengan satu tim gitu. Ya. Gimana nih menurut Bang Ijul? Kalau kata Kang Fadli kan tadi kita tuh nggak boleh menyalahkan dari satu pemain gitu. Ya, kalau dari gua sih tidak bisa menyalahkan juga ya, karena emang dilihat dari pemain belakangnya kayak Justin Hubner tuh kan dia baru pertama lagi bermain ya setelah 2 match itu kena akumulasi, gak tahu Cedera. Oke. Terus di sisi lain juga Kevin Dix itu kan emang baru bergabung ya. Ya, baru naturalisasi ya. Nah, baru 2 Oke. kali latihan, jadi kita nggak bisa nyalahin ini sih, cuma kurang kompak juga, nggak bisa menilai dari satu pertandingan. Oke. Ya, jadi intinya semuanya sih berharap timnas Indonesia di sisa laga terutama di lawan Arab ini bisa jadi turning point dan juga penyemangat buat teman-teman semuanya. Oke. Nah, gua tuh kemarin ngeliat di sosial media supporter Jepang nih. Supporter Jepang tuh habis selesai nonton timnasnya itu bersih-bersih di tribun gitu. Nah, betul. Menurut gua sih itu memang suatu hal yang mungkin kebiasaan dari orang Jepang ya. Cuma menurut kalian gimana sih tanggapan kalian tentang supporter timnas Jepang ini? Kalau dari gua ya, emang supporter Jepang itu udah gak aneh sih, karena emang terlihat dari Piala Dunia juga pas tuan rumahnya tuh Rusia kalau gak salah. Dia juga emang di selesai pertandingan suka langsung bersih-bersih gitu, jadi itulah apa sih? Iya, jadi intinya di Jepang ini kayaknya udah menjadi budaya yang memang budaya yang memang selalu dilestarikan oleh masyarakat Jepang. Iya. Baik itu di negara sendiri maupun di luar, karena memang setiap Piala Dunia yang mereka ikuti setelah pertandingan mereka bukan hanya supporternya tetapi pemainnya juga di locker room tuh selalu beres-beres dan juga terkadang kayak
nulis gitu di Ya, papan tulis kayak terima kasih arigato gitu. Oh, yang waktu di Piala Dunia ya? Ya, Oke. Jadi itu udah jadi budaya Jepang dan kalau nggak salah supporter Indonesia juga pernah ngikutin ini. Jadi kan maksudnya ini merupakan suatu budaya yang Patut bagus, dicontoh yang patut ya, dicontoh dan memang harus dilestarikan sebagai rasa tanggung jawab dari perseorangan maupun komunitas atau apapun itu. Betul sekali. Oke, nah mungkin ya itu setuju sih gua sama pendapatnya Fadli sama Ijo juga. Mungkin budaya Jepang itu harus kita patut contohi ya. Ya, benar. Iya betul, bersih-bersih segala macam karena memang orang-orang Indonesia ini sangat bebal ya, akan apa ya, akan buang Kesadaran sampah, dirinya kesadaran dirinya tentang buang sampah gitu ya, bersih gitu ya. Ya, salah satu contohnya di buang sampah Betul itu. sekali. Nah, ngomong-ngomong masih soal timnas nih, timnas Indonesia. Timnas Indonesia ini kan kebanyakannya pemain naturalisasi nih, Fadli sama Betul. Ijul. Dan gue lihat juga di pemain timnas Jepang tuh ada pemain naturalisasi. Kipernya. Kalian tahu nggak itu dari mana? Tahu. Kalau nggak salah dia tuh dari Nigeria. Nigeria ya? Iya. Oh, kenapa sih kalian tahu nggak sih kenapa pemain atau kiper timnas Jepang ini tuh memilih timnas Jepang? Kenapa dia tuh mau naturalisasi ke Jepang gitu? Ya kalau yang gua tahu mah ya, karena dia tuh dari keluarganya, ayahnya kalau nggak salah, ayahnya tuh orang Nigeria yang udah tinggal lama di Jepang, terus menikah sama orang Jepang. Oh, Lahirlah ibunya Gion orang Suzuki. Jepang Ya, gitu. Oh, iya, lahirlah Gion Suzuki. Tapi ngomong-ngomong naturalisasi Jepang, Gion Suzuki itu bukan pertama yang dinaturalisasi oleh Jepang, tapi Jepang itu udah menaturalisasi pemain tuh dari tahun 90-an lah kalau nggak salah yang Yeah, Piala yeah. Dunia itu. Emang pas dulu juga Jepang banyak naturalisasinya, contohnya yang pertama Wagner Lopez kalau nggak salah. Nah, Oke. dia tuh tahu gak sekarang dia di mana? Di mana tuh? Nah, dia tuh sekarang ada di liga tercinta kita ini, Liga 1. Dia Oh, tuh iya. sekarang jadi pelatih PSS Sleman. Wow. Dia tuh salah satu contoh yang bukan contoh sih, pertama yang dinaturalisasi oleh Jepang itu Wagner Lopez. Oh, Nah. jadi bukan yang pertama tuh bukan kiper dari timnas ternyata ya. Dia tuh udah berapa orang lah. Oh, Cuma emang iya. Jepang tuh dari dulu alasan menaturalisasi pemain tuh karena emang dari dulu kan Jepang gak kayak sekarang ya. Iya. Jadi pemainnya tuh kayak biasa aja lah. Karena di Jepang tuh olahraga sepak bola itu bukan jadi nomor satu di negara Oke. itu. Jadi kebanyakan naturalisasi. Nah, contoh yang naturalisasi yang sukses itu, nah itu dia Wagner Lopez yang sekarang jadi pelatih di PSS Sleman. PSS Sleman. Nah, gitu teman-teman. Fadli, gua mau nanya nih. Gimana nih? Dari pemain kiper itu yang Zion Suzuki aja ya? Zion Suzuki. Zion Suzuki tuh kenapa sih dia memilih timnas Jepang gitu? Kenapa dia nggak memilih timnas Nigeria gitu? Nah, sebenarnya ini tuh si Zion Suzuki itu aslinya dari Ghana, bukan Nigeria. Oh, Ghana. Maaf teman-teman. Salah informasi. Nah, kalau menurut gua pribadi kenapa si Suzuki ini milih timnas Jepang, karena mungkin ngelihat dari negara ibunya sendiri, mungkin dia pengen ngebela timnas ini. Dan selain itu juga kan kalau misalkan melihat dari kualitas liga dan kualitas tim nasional antara Jepang dan juga Ghana, Jepang ini masih jauh lebih unggul. Jadi mungkin salah satu alasan terkuatnya karena ya memang Jepang punya punya kualitas dan juga proyek yang bagus untuk kedepannya. Terbukti kan dengan dia memilih menjadi pemain timnas Jepang, dia sekarang menjadi salah satu kiper di Liga Italia bersama Parma, dan itu memang merupakan suatu liga yang salah satu dari 5 top Eropa lah Italia itu. Jadi masuk akalnya sih seperti itu gitu. Ya sebenarnya gue baru tahu bener.
gue baru tahu kalau si Zion Suzuki ini main di klub Parma ya. Parma, di Liga Parma, Italia iya. itu Parma tuh lumayan bagus loh sebenarnya di Liga karena, Italia itu. Karena Parma ini juga merupakan salah satu klub bersejarah Iya, di iya, Italia. iya. Yang meskipun mungkin beberapa tahun ini atau belakangan ini Agak kurang ya, kurang agak menurun gitu. klasemennya mungkin di bawah atau di tengah, belum pernah masuk 4 besar, tapi merupakan salah satu klub legendaris lah di Italia. Oke, Dan oke. bisa berkesempatan bertemu pemain timnas kita yang bermain di Venezia yaitu Betul. Jay Ijes. Karena kemarin juga Bang J ya, Bang J, Betul. Bang J. Setelah pertandingan juga sempat tersorot oleh kamera. Mereka tuh sedang ya berdiskusi ringan mungkin Iya, iya, karena mereka juga sama-sama main di Italia, jadi mungkin ada ikatan yang mungkin lebih kuat lah dibandingkan dengan pemain-pemain lainnya gitu. Betul. Nah, ngomong-ngomong balik lagi nih, aku ngomongin soal pemain timnas Indonesia. Kalian sadar gak sih, ngeh gak sih kalau misalkan pemain baru kita yang baru dinaturalisasikan itu ada yang kurang? Tahu nggak siapa? Siapa? Kang Jo. Jul, tahu gak Jul siapa? Mes Hilger bukan? Nah, itu dia, Messi Hilger. Dia kemana sih? Soalnya gua kemarin ngelihat gak ada di line up maupun di bangku cadangan gitu. Ya karena si Hilgers ini memang gak dipanggil karena memang sebenarnya pengumuman resmi dari FC Twente-nya dia cedera. Nah, yang jadi lucunya adalah ketika pemain timnas cedera, Ya. netizen itu malah ngebully Ya, termasuk ya, ke ya. klubnya. Ya, Dan itu juga ramai jadi perbincangan di media sosial karena maksudnya mungkin netizen Indonesia mempertanyakan kenapa Mes Hilger tidak dipanggil. Tapi di match terakhir match terakhir di FC Twente melawan Ajax, dia sempat bermain, cuman memang ada sedikit benturan dan pada akhirnya nggak dipanggil karena memang cederanya ada kambuh lagi. Jadi kayaknya agak sedikit tidak seharusnya dilakukan oleh netizen Indonesia dengan membuli klubnya itu gitu, agak lucu aja sih sebenarnya gitu. Dan sampai klarifikasi Nah, ya kalau nggak salah. itu yang jadi dia sampai kayak- klarifikasi, sampai minta maaf maaf ke masyarakat Indonesia gitu ya untuk tidak bisa main di timnas Indonesia melawan timnas Jepang. Sebenarnya gitu ya. kan kalau misalkan secara logika pemain mana sih yang nggak mau dipanggil sama timnasnya? Nah, itu dia. Pasti kan setiap pemain pengen lah ngebela timnasnya. Betul. Apalagi Hilgers ini salah satu pemain yang baru dinaturalisasi dan memang di match terakhir menjadi salah satu pilar penting di barisan pertahanan. Betul. Pastilah dari diri Hilgersnya juga pasti pengen main, cuman ya terkadang dari netizen Indonesianya terlalu berlebihan. Nah, jadi ya itu gitulah. dia. Maksudnya gak usah sampai dibully gitu lah ya maksudnya. Karena memang Mes Hilger ini ya walaupun dia baru dinaturalisasikan, baru main beberapa match gitu, cuma dia sangat-sangat mencintai timnas Indonesia dan negara Indonesia ini. Dia benar-benar sampai minta maaf, klarifikasi segala macam untuk kalau dia tuh benar dan sungguh-sungguh untuk main di timnas Indonesia gitu ya. Dan pasti dari Hilgersnya sendiri juga ada rasa kekecewaan lah dengan adanya cedera yang dia derita Ya, ini. betul. Jadi ya lebih bijak lagi lah kita sebagai netizen. Jangan langsung dibully, apa-apa tuh dibully, apa-apa tuh jangan kayak gitu guys. Karena kalaupun memang si Hilgers ini cederanya ringan, cuman kan para tim pelatih dan juga dokter tim mempertimbangkan hal-hal ke depannya. Nah, terlebih itu. kan si Hilgers ini masih muda juga. Ya. 23 tahun ya Jul ya kalau nggak salah. 23. Jadi maksudnya prospek panjangnya juga masih sangat-sangat panjang, masih mungkin 10 tahun lagi juga masih bisa membela Indonesia dan bisa menaikkan nama Indonesia. Jadi Betul. ya gitulah. Oke. Tapi kalau ngomong-ngomong kita juga bisa cedera kalau misalkan tidak ada jeda waktu buat lagu dulu. Nah, itu dia bener Jul. Asik sekali. Ngomong-ngomong soal jeda nih, kita bakal mensuguhkan lagu. Apalagi cuaca sekarang tuh lagi hujan. musim hujan, dingin ya kan. Ini cocok banget nih buat Ditemani didengerin. sama Indomie. Betul. Aduh, Ini cocok banget buat kalian untuk didengarkan di cuaca seperti ini. So, teman-teman jangan kemana-mana. Kita bakal ngebahas lebih seru lagi tentang bola, outfit anak bola segala macamnya.
Dan sekarang kita bakal ada jeda dulu untuk ngedengerin lagu Bernadia yang judulnya apa? Untungnya bumi masih berputar. Apalagi cuaca lagi galau, ini mah galau. Yuk kita dengerin. Persis setahun yang lalu ku dijauhkan dari yang tak ditakdirkan untukku. Yang ku ingat saat itu, yang ku lakukan hanya menggerutu angku. Lebih percaya cara-caraku, pilih ragukan rencana Sang Maha Penentu. Untungnya bumi masih berputar. Untungnya ku tak pilih menyerah. Untungnya ku bisa rasa hal-hal baik yang datangnya belakangan. Ada waktu hal buruk datang berturut-turut. Semua yang tinggal juga yang hilang. Seberapapun absurdnya pasti ada makna. Untungnya bumi masih berputar. Untungnya ku tak pilih menyerah. Itu memang paling mudah. Untungnya ku pilih yang lebih susah. Untungnya ku pakai akal sehat. Untungnya hidup terus berjalan. Untungnya ku bisa rasa hal-hal baik yang datangnya belakangan. Untungnya hidup harus tetap berjalan. Halo mate, balik lagi sama gua Ari di PSL 26009 FM, your favorite station in Bandung. Nah, makasih teman-teman yang masih ngedengerin di PSL 26. FYI, lagu yang tadi kita putar, liriknya itu dijadikan salah satu referensi koreo yang dilakukan oleh supporter timnas Indonesia kemarin. Nah, bener ya, waktu supporter timnas Indonesia kemarin tuh. Nah benar, jadi kemarin tuh sempat viral juga, maksudnya jadi viral juga di sosial media karena koreo yang dibentangkan itu cukup tinggi dan cukup besar, dan ini juga diyakini menjadi salah satu pembangkit semangat bagi para pemain timnas ya, meskipun pada akhirnya hasil akhir belum berpihak kepada timnas Ya, gitu. betul. Nah, terus dari koreo tersebut ada netizen TikTok yang berasumsi bahwa dari koreo itu tuh sebenarnya itu udah spoiler karena emang yang berbentuk gambar yang berbentuk Godzilla dan ada Gundala ya kalau gak salah. Iya. Gitu Nah, itu tuh sebenarnya spoiler karena si Godzilla itu menggambarkan timnas Jepang dan Gundala itu menggambarkan timnas Indonesia. Yang berarti Gundala itu kesusahan melawan Godzilla. Dan terbukti dari pertandingan tersebut memang timnas kita kesusahan melawan timnas Jepang. Dan ini juga menjadi salah satu bukti mungkin ya, para supporter timnas udah, maksudnya
udah merasa tidak akan menang gitu melawan Jepang. Jadi salah satu bukti juga gitu. Oke, nah gitu guys, FYI dari kita gitu. Nah, balik lagi ke topik yang tadi, naturalisasi ini. Yang gua tahu ya, naturalisasi yang gua baca-baca di berita dari pihak Indonesianya gitu ya. Naturalisasi ini tuh banyak pro kontra gitu. Betul. Karena dari gua pribadi, pemain-pemain naturalisasi ini tuh sangat banyak gitu. Jadi dari pemain Indonesia atau pemain lokal lah disebutnya sedikit gitu. Menurut kalian gimana nih soal pro kontra naturalisasi di timnas Indonesia tentunya? Nah, oke, ini menarik nih. Karena memang naturalisasi ini memang banyak sekali pro kontra, dan yang kontranya ini tuh mungkin lebih banyak berkoar-koar di sosial media, dan juga mungkin beberapa pandit pengamat sepak bola Indonesia banyak juga yang kurang setuju. Tapi kalau menurut gue pribadi, gue salah satu orang yang pro terhadap naturalisasi, karena mereka juga membela timnas berdasarkan ada darah keturunan, dan ya mungkin mereka juga bisa dibilang orang Indonesia. Nah, betul. Jadi selagi memang bisa dimanfaatkan dan juga tidak melanggar suatu konstitusi, ya kenapa tidak, selagi itu dapat mengembangkan persepak bolaan Indonesia. Dan ini juga kan terbukti beberapa tahun ini ranking timnas Indonesia semakin tinggi, Ya, semakin naik. Dan juga memang sekarang levelnya mungkin udah di Asia, bukan di ASEAN lagi gitu. Bukan cuma AFF doang. Bukan, betul. Jadi sekarang ya di round 3 ini mudah-mudahan lah dengan adanya naturalisasi, ya mungkin kita nggak usah sebut naturalisasi atau lokal ya, karena semua udah menjadi suatu kesatuan pemain timnas Indonesia. Jadi ya mudah-mudahan dengan adanya naturalisasi ini, dengan adanya program ini bisa meningkatkan timnas sepak bola Indonesia gitu. Dan bisa meningkatkan kerja keras pemain lokal supaya bisa bersaing di timnas Indonesia ini. Betul, jadi mungkin ada motivasi, dan juga gue yakin sih pemain-pemain yang bermain di di Liga 1 banyak sekali mendapatkan pengalaman dari pemain-pemain timnas Indonesia yang mungkin berlaga di Liga Amerika, di Liga Inggris, di Liga Belgia. Jadi mungkin dari metode pelatihannya juga kan ada sedikit gap yang agak jauh gitu dibandingkan dengan antara di Eropa dan juga di Indonesia. Jadi mudah-mudahan lah pemain yang bermain di Liga 1 bisa mendapatkan banyak pelajaran dari pemain-pemain yang bermain di liga luar gitu. Setuju. Nah, ngomong-ngomong soal yang tadi gue bilang pemain lokal nih. Nah, ada salah satu pemain lokal yang menurut gue bagus performanya. masih bisa bersaing. Nah, itu dia. Yaitu adalah Rizky Ridho nih. Nah. Menurut gue Rizky Ridho permainannya sangat bagus, rapih gitu ya. Sangat bisa tenang ya, benar tenang gitu. Dan bisa menyaingi pemain-pemain diaspora gitu ya. Menurut kalian gimana nih soal Rizky Ridho ini? Nah, ini kan kebanyakan yang kontra ini kan menyebutkan bahwasanya dengan banyaknya pemain-pemain diaspora menyebabkan pemain-pemain di Liga 1 ini semakin terasingkan gitu. Tapi dengan adanya Rizky Ridho ini menjadi salah satu bukti bahwasanya dengan kerja keras, keyakinan, dan juga semangat, bukan tidak mungkin pemain-pemain yang bermain di Liga 1 dapat bersaing atau berduet dimanapun itu dengan pemain-pemain yang bermain di luar negeri gitu. Terlebih kan Rizky Ridho ini juga masih muda, kelahiran 2001 kalau nggak salah. Jadi ya ini jadi salah satu bukti bahwasanya dengan adanya proses naturalisasi tidak menyebabkan para pemain yang bermain di Liga 1 akan tergeser gitu. Dan ini juga menjadikan perlawanan lah buat orang-orang yang kontra dengan adanya program naturalisasi ini gitu. Dan gua juga berharap buat Rizky Ridho untuk bermain di luar negeri gitu. Kan emang tidak sedikit pemain timnas yang lain juga
banyak memuji Rizky Ridho, contohnya kayak pemain naturalisasi yang sekarang yang baru Kevin Dix. Nah, dia tuh sudah melihat permainan Rizky Ridho itu bagaimana, dan dia juga berharap Rizky Ridho bisa bermain di luar negeri dan beradaptasi di luar negeri dengan cepat gitu. Nah gitu teman-teman, kan kita dari tadi ngomongin timnas Indonesia nih. Kita akan ngebahas tentang atau soal klub favorit kita masing-masing gitu. Kalau gue sih klub favoritnya Barca ya, karena sesuai dengan cuaca hari ini kan dingin, karena gitu Barca lagi di pucuk nih guys. Kalau kalian klub favoritnya apa nih? Kalau gua yang pasti local pride Persib Bandung. Gokil. Ijul klub favoritnya Persib Bandung. Local pride banget nih orangnya. Kalau Padli apa nih Padli? Kalau gue sih tim di luar negeri ya pasti Real Madrid. Kalau di Indonesia ya udah pastilah karena orang Bandung pastinya Persib Bandung gitu. Betul. Gue juga pasti milih Persib Bandung gitu, karena kita orang Bandung harus ngedukung klub kebanggaan kita, yaitu Persib Di Jawa Bandung Barat. ya. Ya betul banget. Ngomong-ngomong soal Persib Bandung nih. Kemarin tuh match apa ya? Turnamen apa? Kemarin tuh ACL ya, ACL. Persib yang paling epic iya di betul. Asia karena Persib kemarin kalah ya. Berapa? Menang Comeback. dong. Oh ya comeback, sorry guys, comeback. Gokil. Itu pertandingan yang sangat-sangat menegangkan ya, karena Persib berhasil comeback atas lawannya tim dari Singapura yaitu Lyon City Sailor. betul. Gua kenapa ngejawab kalah, karena saat skor 2-0 itu gua langsung udahlah gak usah ditonton gitu, karena udah kecewa 2-0 ternyata comeback ya. Ternyata oke, sorry. Nah, menurut kalian nih Persib Bandung, pemain-pemain yang ya kalian tau lah, pemain-pemain legend gitu kan, kayak Atep, Hen gitu ya. Hen bukan belum pemain legend ya? Masih main ya. Masih muda. Kayak Atep, Haryono ya. Terus Wonderkid juga ada Wonderkid, Victor Igbonevo. Nah, masih panjang karirnya. betul. Menurut kalian pemain-pemain Persib Bandung untuk musim ini, pendapat kalian performa mereka tuh bagus atau ada yang kurang kah atau apa? Nah, kalau misalkan ngomongin masalah performa atau komposisi tim, sebenarnya Persib ini udah cukup baik lah dari segala lini, dari mulai depan, belakang dan juga tengah, termasuk kiper. Cuman mungkin PR-nya dari mungkin 2 musim ke belakang Persib ini belum punya bek kanan yang memang bisa diandalkan. Terkadang bek kanan yang sekarang itu ya mungkin maaf aja masih angin-anginan lah, belum bisa konsisten. Jadi kekurangannya mungkin di bursa transfer selanjutnya untuk memperkuat komposisi tim. Yap. Pasti harus membeli atau mungkin memaksimalkan dari tim akademi bek kanan yang memang kualitasnya cukup bagus. Betul. Nah, ngomongin pemain bek kanan, kalian pengennya siapa sih bek kanan yang kualitasnya bagus, yang cocok main di Persib? Kalau gua sih Daniel Alves ya. Waduh, Udah pensiun. Enggak ya. Kalau gua sih kalau pemain lokal Arhan sih, kalau gua Arhan. boleh. Ya Arhan kalau gua pribadi. Tapi mending main di Korea sih. Iya sih, cocok Ya. Korea sih. Cuma kalau Waktunya. kepinginnya gua Arhan sih. Arhan ada di Bandung, Persib Boleh. Bandung. Bagus juga tuh Arhan Ya. karena emang Arhan dari segi fisik dia bagus. Betul. Dan juga punya Ciri khas ciri khas lemparan yang jauh itu. Cuma kalau misalkan dari gua pribadi untuk saat ini Arhan biarlah bermain di Korea Ya. gitu. Kalau lu Dli? Nah, kalau gue sebenarnya dari Liga 1 nggak terlalu merhatiin ya siapa bek kanan yang memang masih muda dan juga bisa bersaing lah di Persib dan juga bisa membantu lini pertahanan. Cuman mungkin salah satu yang masih muda
mainnya juga cukup konsisten. Ada tuh bek kanan Arema, siapalah namanya? Ahmad Maulana. Nah itu Dia tuh kalau nggak salah. sebenarnya dia tuh orang Bandung. Oh gitu. Ya, dia tuh orang Bandung, cuma emang merantau lah, dia pengen bermain di luar dulu. Jadi kalau misalkan dia sudah siap, dia tidak menutup kemungkinan buat bergabung dengan Persib kalau Oke. manajemennya mau itu Ya, juga. ya. Karena mungkin memang performanya lagi bagus ya Jul ya. Ya, lagi bagus. Apalagi pas pertandingan dia Piala Presiden. Nah, dia tuh membuktikan bahwa kualitas dia tuh bagus lah. Iya, iya. Dan dia layak bermain di Arema FC. Dan terbukti Arema FC bisa menjuarai Piala Presiden. Dan menjadikan dia starting line up. Nah, Jadi pemain inti. Jadi Iya, mungkin kalau misalkan mau ke Persib ya harus ada kesepakatan dulu ya sama Betul. Arema. Entah itu ditebus, entah itu dipinjam atau mungkin menunggu kontrak di Aremanya habis. Ya, gitu. Nah, kita dari tadi ngomongin soal klub-klub lokal gitu ya. nah Sekarang kita coba ngomongin klub-klub, mungkin klub favorit kita dan klub-klub di luar gitu ya. Kayak contohnya di Liga Inggris, Liga Spanyol, Liga Italia, Liga Jerman gitu ya. Nah, ngomong-ngomong soal Liga Inggris nih. Kemarin gue sempat ngeliat gitu ya. Manchester City kalah nih 4 kali. 4 kali berturut-turut. Berturut-turut nih. Kenapa nih? Kalau menurut gua pribadi sih mungkin ada hal-hal atau ada suatu kesalahan di strateginya atau di formasinya nih. Mungkin apakah Pepnya lagi kurang fit atau bad mood ya kan kita nggak tahu. Nah, mungkin gimana nih? Rahasia dapur. Nah, itu dia rahasia dapur dari Manchester City sendiri gitu. Menurut kalian gimana bukan bagaimana atau apa ya? Kenapa? Faktor apa? Ya, faktor apa Manchester City ini bisa 4 kali gitu. 4 kali berturut-turut loh ini kalahnya. Gimana nih menurut kalian? Kalau menurut gua faktor Manchester City bisa kalah 4 kali beruntun itu karena yang utama tidak adanya Rodri itu utama. Tapi di sisi lain juga ini ada sambungannya sama Persib ini sama Persis. Oke. Soalnya kan emang City tuh banyak jadwal yang padat. Ya. Dia tuh bermain di Liga Inggris sedangkan lusanya tuh langsung bermain di ACL. UCL, maaf, sorry. Nah, Persib juga sama. Tapi alhamdulillahnya Persib tuh bisa menjaga kebugaran ya. Dan pemain-pemainnya juga tidak kalah bagus dengan Manchester City. Nah, gitu. Ya emang bener sih dengan hilangnya Rodri jadi salah satu puzzle yang hilang lah dalam segi permainan baik itu taktik maupun keseimbangan di lini tengah. Karena dengan adanya Rodri mungkin dengan buktinya juga 2 tahun kemarin mereka bisa menjuarai UCL dan juga beberapa kali Liga Inggris. Nah, Dan memang menjadi tim menakutkan di Inggris maupun di Eropa. Jadi mungkin kehilangan Rodri menjadi salah satu faktor terbesar kalahnya Manchester City dalam 4 pertandingan berturut-turut gitu. Sempat apa namanya? Treble ya? Treble. winner. Di era Pep Guardiola ini gitu. Nah, guys, ngomongin klub Liga Inggris, sebenarnya gua tuh fans dan dukung sama Newcastle United. Tapi bukan karena permainan atau pemain-pemainnya. Karena apa tuh, Jul? Karena jersey yang ketiga Newcastle tahun 2023-2024 yang bagus dan cocok buat dijadikan style anak muda. Oke. Jadi istilahnya blokor lah kalau kayak iya. sekarang. Ya. Bener banget tuh, Jul. Jadi pada gitu. Zaman sekarang tuh kan banyak style-style yang pakai jersey klub vintage gitu kan. Jadi banyak para kolektor beli atau nyimpen atau apa ya namanya? memperlihatkan lagi gitu. Nostalgia lagi bahwa ada banyak jersey
dari zaman dulu gitu ya, dari zaman mungkin Rooney gitu, Ronaldinho gitu Beckham, Cantona ya kan, jersey itu tuh ternyata kalau dijual atau dibeli lagi zaman atau tahun sekarang tuh harganya naik ya ternyata ya. Karena itu jadi salah satu investasi. Betul. Dan bisa dikembangkan menjadi bisnis juga. Iya benar banget, soalnya jersey yang sekarang tuh bisa dinamakan kalau anak muda zaman sekarang tuh jersey vintage. Betul. Vintage gitu ya, blokor gitu ya sebutannya. Jadi mungkin waktu zaman dulu tuh menurut gua pribadi blokor tuh ada sebenarnya, cuma bukan blokor namanya. Gitu. Betul. Yang kayak supporter gitu kan pasti makanya jersey terus sepatu Adidas gitu. Itu tuh sebenarnya outfit blokor, cuma dulu tuh Casual. Iya namanya casual gitu, anak-anak casual gitu. Nah, ngomong-ngomong soal jersey, gua pribadi suka jersey sama tentunya klub favorit gua nih, Barca. Yang away warna hitam. Kalau menurut kalian jersey klub yang bagus dan bisa dijadiin referensi outfit blokor apa nih? Jersey apa nih? Klub apa? Ya kalau dari gua tentunya selain Newcastle tadi, menurut gua yang bagus dijadikan style anak muda zaman sekarang tuh jersey Juventus yang hitam. Yang ke satu apa yang kedua? Navy. Yang ketiga. Yang ketiga. Karena emang dilihat dari logonya tuh simpel. Iya. Dan kerahnya itu yang bikin bagus. Karena jadi terlihatnya tuh bukan jersey bola, melainkan kayak baju-baju outfit ya. Nah, kayak ini polo ya. Jadi keren aja gitu ya, ngelihatnya keren. Kayak kita tuh bukan ngelihatnya tuh bukan kayak jersey buat pemain gitu ya. Jadi ngelihatnya tuh kayak ini mah jersey buat outfit sehari-hari nih gitu. Kalau menurut Ijul, kalau menurut Fadli gimana nih Dli? Jersey menurut lu yang bagus atau untuk referensi anak-anak muda nih untuk outfit blokor ini? Nah kalau gua sih tentunya ngelihat dari jersey Real Madrid ya, karena gua gak terlalu merhatiin lah kalau misalkan tim-tim lain. Jadi ada jersey away atau jersey kedua dari Real Madrid di musim ini 2023-2024. Nah ini tuh perpaduan antara warna hitam dan juga ada motif dan juga dibarengi dengan sedikit polesan dari warna gold. Jadi itu cocok banget buat ya mungkin buat ngopi-ngopi atau buat nongkrong segala macam. Betul sekali itu dia. Ada itu cocok lah pokoknya, mungkin ya gitu. Oke. Gua setuju sama Fadli. Gue juga sempat suka jersey Real Madrid yang tahun berapa ya? Pokoknya warna hitam, terus kerahnya tuh putih. Terus ada apa ya? Kayak naga gitu ya? Iya, ada naganya 2021 itu. itu. Nah, itu gue sempat beli. 2021. Oh, itu gue sempat beli cuma hilang. Hilang. Itu bagus. Walaupun itu klub yang gue gak suka ya, rival gue gitu kan. Cuma jujur itu jersey paling yang gua suka di Real Madrid yang warna hitam itu. Nggak tahu kenapa kalau jersey yang warna hitam tuh elegan gitu. Nah, kalau jersey Barca yang home itu tuh terinspirasi dari jersey yang dulu gitu. Ada yang dua warna gitu. Nah, tapi gua sempat punya jersey yang tahun Ronaldinho baru datang ke Barca. 2001. Ya 2001 itu punya om gua, cuma nggak boleh dipinjem, tapi itu bagus, sumpah. Nah, cocok buat outfit. Ya jajan mah nggak usah pakai itu, pakai kaos oblong aja jajan ke warung mah. Terlalu bagus itu pakai itu mah. Nah, balik lagi nih ngomong-ngomong soal outfit. Kalian suka ngelihat gak sih outfit pemain-pemain luar maupun pemain-pemain lokal gitu sebelum pertandingan, kayak masuk apa namanya, locker room gitu. Pernah lihat gak menurut? Pernah lah. Pernah. Gimana outfit para pemain lokal atau para pemain luar negeri gitu? Kalau menurut gua sih bagus dan kelihatannya tuh
bukan pemain bola melainkan kayak model gitu. Elegan gitu ya, Elegan. Nah, gitu ya. contoh-contohnya kayak pemain Barca, kayak siapa itu yang bek Jules kiri? Koundé. Nah, Jules Koundé. Ya dia kayak model banget ya. Ya, tapi sebelum pemain-pemain Barca ada yang paling ikonik yang terlihat seperti model, bukan pemain bola ya. Iya. Nah, itu tuh Hector Bellerin. Oh, nah, iya, tahu, dia tuh tahu. dari dulu style-stylenya yang bagus dan semenjak main di Arsenal gitu ya, Iya, kalau nggak iya. salah dia. Dan yang menarik juga pasca dia pindah dari Arsenal ke Barca. bukan. Ke Barca dulu Oh iya, ke Barca dulu terus ke Arsenal lagi. Ya. Sama Arsenal dijual ke Real Betis. Betul. Dia tuh alasan masuk Real Betis tuh karena emang satu nyaman dengan pemain-pemain lainnya. Oke. Dan yang kedua itu dia merasa cocok dengan jersey Real Betis yang tahun 2023 kalau nggak salah. Jadi dia tuh stylenya masuk lah kayak gitu menurut gua. Benar kata Ijul, gue juga sempat ngelihat outfit Hector Bellerin di Pinterest gitu ya. Bener-bener anak muda banget ya, blokor, terus kumis baplang, terus rambut mulet. Sekarang banyak anak muda zaman sekarang rambut tuh mulet gitu ya. Nah, gak kerasa nih kita udah ngobrol panjang lebar ya. Ngebahas tentang bola, timnas, klub-klub luar negeri gitu ya. Terus sampai outfit pemain-pemain sepak bola gitu. Mungkin kita sudahi saja kali ya teman-teman. Boleh. Karena memang mungkin emang cukup seru sih topiknya. Emang ini harusnya lebih dari 1 jam harusnya. Cuma nantilah kita obrol-obrol bareng lagi bersama teman-teman gua ini. Jangan lupa mendengarkan terus di PSL 26 009 FM, your favorite station in Bandung. Nah, teman-teman, sebelum kita berpisah, gua bakal muterin lagu nih. Gua bakal ngajak kalian bernostalgia bareng-bareng tentang, tentunya masih tentang bola, yaitu Piala Dunia. Yaitu gue bakal muterin 2 lagu. Yang pertama itu Waka Waka This Time for Africa. Itu waktu itu lagu itu Piala Dunia tahun 2010 yang dinyanyikan oleh Shakira. Nah, lagu yang kedua itu Lift It Up yang dinyanyikan oleh Nicky Jam feat Will Smith. Itu lagu yang diputarkan di Piala Dunia di tahun 2018 nih teman-teman. Semoga kalian happy ngedengar obrolan kita dan gak bosan-bosan untuk terus ngedengerin kita di PSL 26 009 FM, your favorite station in Bandung. Bye-bye. You're a good soldier, choosing your battle. Pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's on, you feel it, but you got it all, believe it. When you fall, get up, oh, oh, and if you fall, get up, eh, eh. Tamina, mina, sangalewa, 'cause this is Africa. Tamina, mina, eh, eh, waka, waka, eh, eh. Tamina, mina, sangalewa, this time for Africa. Listen to your God, this is our motto. Your time to shine, don't wait in line y vamos por todo. People are raising their expectations. Go on and feed them, this is your moment, no hesitation.
time for Africa. Samina, mina, waka, waka, Samina, mina, sakalewa, anawa, Samina, mina, waka, waka, Samina, mina, sakalewa. This time for Africa. I'm way on my journey, biggie, biggie, mama, one A to Z. Party, so on my journey, biggie, biggie, mama, from east to west. Party, waka, waka, my waka, waka, my Sangin' since summer, Zimbabwe, 'cause this is Africa. Samina, mina, waka, waka, Samina, mina, sakalewa, anawa, Samina, mina, waka, waka, Samina, mina, sakalewa. This time for Africa. Jungle, jungle, Samina, mina, sakalewa, anawa, jungle, jungle, Samina, mina, sakalewa, anawa. This time for Africa. This time for Africa. We're all Africa. We're all Africa. One life, live it up, 'cause we got one life. One life, live it up, 'cause we got one life. One life, live it up, 'cause you don't get it twice. One life, live it up, 'cause you don't get it twice. Strength in numbers is a force we can max. We raise our flags and put our pride on our back. We feeling like a champion when we shine our light. We got the power, make the nation correct. One life, live it up, 'cause you got one life. One life, live it up, 'cause you got one life. One life, live it up, 'cause you don't get it twice. One life, live it up, 'cause you don't get it twice. One life, one dream, one moment, one team, one you, lights high, 1,000 roadblocks, one shot, one truth, no fears, one flag. Oh yeah, we've been waiting for this. Oh yeah, where y'all at? We right here. Ya empezó la rumba y estamos celebrando. Todo el mundo que me levante la mano. Estamos vivos, hay que disfrutarlo. Y nadie me detiene porque yo no sé parar. No, no. One life, live it up, 'cause we got one life. One life, live it up, 'cause we got one life. One life, live it up, 'cause you don't get it twice. One life, live it up, 'cause you don't get it twice. For the love, I'ma rep where I'm coming from. Every nation under the sun, elevating their favorite sign when he hit and run. You wanted it, you got it. The whole world is watching, so let's get this poppin'. We all at? We right Only here. one life to live, got so much to give. Fighting for the nation now, that is my gift. Run like a champion and win like a king. That's my only goal, my everything. Live it up now, now. Live it up now, now. You
Galau ini mah galau. Yuk kita dengerin. Aku tahu kamu lahir dari cantik utuh cahaya rembulan, sedang aku dari badai mara riuh yang berisik, juga banyak hal-hal yang sedih. kasar sebuah kerutan, sedang aku dari pilu aman yang ternyata palsu, juga semua yang terlalu baik. Tapi menurut aku kamu cemerlang, mampu melahirkan bintang-bintang. Menurutku ini juga karena lembutnya sikapmu, juga sabarmu yang nomor satu. Untuk petualangan ini, mari kita ketuk pintu yang sama, membawa mimpi paling serius seluruh dunia. Bayangkan betapa cantik dan lucunya gemuruh petir ini disanding rintik-rintik yang gemas dan merayakan amin paling serius
station with the best music. Best music. I love the music. Best music.